Oh ya, ini ada yang sebentar aku kasih penanda aja ya kaosnya nanti. Nanda, ini tadi aku lupa share screen-nya di multiple, jadinya ketutup lagi. Oh, bentar. Terus, udah Kak? Udah, Nanda. Apaan? Lagian ngapain sih kayak gitu tonton-tonton? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau dari dosen aku itu ada dua nomor perhitungan. Yang pertama itu perhitungan ekivalensi, yang kedua itu PTB. Kalau dari ini aku cantumin yang PTB dulu. Jadi yang PTB itu masih ada yang ini ya, masih ada yang masuk. Yang PTB itu rumusnya itu adalah sama dengan 0,52 dikurang B1 C1 dikali C1 ditambah B2 dikali C2 ditambah seterusnya ya. Jadi nanti kemungkinan obatnya itu nggak cuma satu. Misalnya ini dikasih contohnya itu kayak ini. Di PPT itu nomor 2. Contohnya itu di resepnya itu ada metadon HCl 10 mg. Aku anotet. Nih, jadi kalau di soal PTB itu kata dosen aku bakal obatnya itu lebih dari satu. Obatnya itu bakal lebih dari satu. Yang pertama itu misalnya metadon HCl. Nih ya, metadon HCl. Yang kedua itu misalnya ephedrine misalnya. Atau zat yang lainnya. Tapi ini aku ngasih contohnya ya udah. Sebentar. Tapi emang kata ibunya kemarin contoh yang kedua yang bakalan dikeluarin. Cuman bedanya obatnya itu nggak cuma satu. Jadi obatnya bisa dua, minimal dua. Bisa juga tiga. Nah, kan kalau kita udah tahu rumusnya itu, B itu kan banyaknya NaCl yang perlu ditambahkan kan supaya larutan itu isotonis. Kalau hasilnya positif berarti dia masih perlu ditambahin. Tapi kalau hasilnya negatif berarti dia sudah hipertonis. Artinya tidak perlu ditambahkan lagi NaCl. Itu kalau hasilnya negatif. Nah, caranya gimana cara perhitungannya? Coba cari. Nih, jadi kan tadi itu rumusnya itu kan B sama dengan 0,52 ya kan dikurang B1 dikali C1 ditambah B2 dikali C2. Nah, yang perlu kita dibagi si PTB-nya zat yang bakalan kita tambahin. Misalnya zatnya itu NaCl. Berarti PTB dari NaCl.
Jangan sampai terkecoh. Misalnya nanti dia akan dikasih tahu PTB NaCl, dikasih tahu PTB dextrose misalnya. Kita jangan pakai yang dextrose. Karena kan misalnya dia ditanyanya itu berapa banyak NaCl yang perlu ditambahkan. Berarti kita pakai PTB-nya NaCl. Kalau misalnya ditanya berapa banyak dextrose yang harus ditambahkan, berarti kita pernya ini adalah pakai PTB dextrose. Itu yang perlu diperhatiin. Yang kedua itu persennya. Karena dia di sini kadarnya itu dalam bentuk persen, jadi B itu apa sih? B itu kan PTB. C itu apa? C itu konsentrasi. Jadi yang kita harus perhatiin adalah si konsentrasinya. Bentar ya, ini masih banyak yang masuk. Masih aku upload. Nah, kalau konsentrasinya udah dalam bentuk persen, berarti udah aman. Ini aku kasih keterangan. B itu adalah PTB zatnya. Misalnya di sini metadon, berarti PTB metadon. Kalau C itu adalah konsentrasi zatnya. Konsentrasinya harus dalam bentuk persen. Kalau belum dalam bentuk persen, kayak di sini metadon HCl 10 mg. Berarti dia masih dalam bentuk berat, bukan dalam bentuk persen. Kita harus hitung dulu berapa persentase dari si metadonnya. Caranya gimana? Caranya pertama, karena dia ini disuruh buat 10 mg, berarti 10 ml, berarti persentasenya si metadon, ini berarti persennya ya. Itu atau C-nya. C-nya atau dalam bentuk persen. Dia itu 10 mg dalam 10 mililiter. Sedangkan kalau persen yang kita tahu, persen itu adalah gram zatnya di dalam 100 mili larutan. Itu persen ya. Kalau persen itu adalah B per volume. B itu dalam bentuk gram, volumenya dalam bentuk mili. Jadi kita rubah dulu di sininya. Dari miligram dijadiin gram dulu. Bukan nih, gimana nih? Gini nih, lebih ke arah bawahnya. 100 mili, ini kan 10 mili, berarti kita jadiin 100 mili. Berarti kan bawahnya dikali 10, yang atasnya juga dikalikan 10. Entah masih ada yang masuk. Jadi gini, ini kan 10 miligram di dalam 10 mili. Sedangkan kita maunya itu di dalam 100 mili. Ya kan, itu persen itu dalam 100 mili. Berarti yang bawahnya dikali 10, yang atasnya juga dikali 10. Sama dengan 100 miligram. Atau dia itu adalah 0,1 gram per 100 mili. Artinya dia 0,1%. Ada yang nggak paham atau gimana, mau diulang? Atau udah ngerti? Mencari persen di dalam apa, kadar. Kalau ini kan dia 10 mg, itu dijadiin persen dulu. Nah, setelah kita tahu konsentrasinya dalam persen, itu kita udah tinggal masukin aja ke dalam rumus. Masukin angka-angkanya, masukin persennya sama PTB-nya. Kalau PTB itu biasanya dia udah ada di dalam soal. Jadi kita nggak usah pusing PTB-nya berapa. Jadi biasanya PTB NaCl dikasih tahu. Nanti bakal ada pengecoh katanya. Dia akan dimasukin PTB dextrose. Nah, itu kita mau pakai yang mana, dextrose atau NaCl ya? Itu yang harus kita perhatiin. Kalau yang ditanya berapa banyak dextrose, berarti ya kita konversi lagi tuh. Dari hasilnya dibagi PTB dextrose dikali gramnya. Gitu ya. Jadi belum selesai sampai di sini. Kalau yang ditanyain berapa banyak dextrose yang harus ditambahkan. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, kita udah nyampe sini nih. Udah dapat persen si zatnya, metadon. Sini satu. Ya kan? Kalau ini udah dapat persennya, 0,1%, berarti kita masukin aja 0,52
dikurang B-nya itu kan dia 0,101. Sini ya. Ini sebenarnya ini. Ini sebenarnya apa? Dikali C-nya itu kan 0,1% dibagi PTB dan ACL 0,576. Hasilnya adalah 0,8852 atau kita genapin ya 0,89. Ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita membuatnya itu kan tadi dalam 100 mili. Ini kan 100 mili kan? Itu 0,89 atau kita genapin ya 0,89. Tapi kita membuatnya ini dalam 10 mili. Ya kan? Berarti kalau 10 milinya dibagi 10. 100 kan dijadiin 10 mili dibagi 10 kan? Berarti 0,89 dibagi 10 lagi. 0,089. Ya sebenarnya ini ya angkanya banyak. Tapi kayaknya aku lebih prefer angkanya di 3 angka di belakang koma aja. Jadi kita enggak. Nah kalau yang di sini dia penggenapannya 0, nah. Kalau dosen aku, Bu Nina itu, kalau 5 itu dia bisa penggenapannya, pembulatannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau yang pada umumnya kita itu kan kalau 5 itu dia penggenapannya ke atas. Kalau dosen aku enggak, dia bisa ke atas dan ke bawah. Nah itu harus diperhatiin. Berarti nanti kalau ada di esai ya udah terserah kita mau ke atas atau ke bawah pembulatan. Itu yang PTB. Ada yang mau ditanya PTB atau masih bingung? Kak, mau nanya. Iya boleh. Untuk yang cemetadon kan itu emang diketahui kan 10 miligram per 10 mili. Semisal Iya. kalau diubah angkanya itu dikalinya tetap 10 mili atau sesuai dari ininya, Kak? Oh iya itu Add-nya itu. tergantung. Iya tergantung dari soalnya. Misalnya ini kan disepak isotonis ya kan dengan penambahan NaCl ya kan. Kalau misalnya ini dirubah bukan 10 mili misalnya jadi 30 mili. Nah, berarti kita hitung persennya nggak bisa ya kalau 30 nanti ganjil 25 misalnya ya kan. Ini masih ada yang masuk sebentar ya. Nah, misalnya dia disuruh buatnya itu 20 mili deh yang genap hasilnya. Buatlah 20 mili. Jadi presentasinya gimana? Kan 10 miligram di dalam 20 mili. Sedangkan kalau persen itu di dalam 100 mili. Jadinya berapa deh? 10 di dalam 20. Kalau dalam 100 jadi berapa? Jadi 50. Jadi kan yang bawah itu dikalikan 5, yang atas juga dikalikan 5. Jadi 50 miligram di dalam 100 mili. Ini nanti dalam miligram. Kita ubah dulu ke dalam gram. Ingat, persen B per V ini adalah satuannya gram per mili. Jadi 0,05 ya persen. B per V ini 0,05. Kalau misalnya dia itu dirubah jadi buatlah dalam 20 mili. Tuh. Tadi kan 0,1. Ya, 0, lebih kecil. 0,1. Ini 50. Oh iya, kenapa lebih kecil? Karena kan larutannya itu lebih banyak. Jadi dia lebih sedikit. Itu lebih encer kan ya. Coba ulang ya. Misalnya dia dalam 20 mili. Dijadiin 100 mili. Dia 10. Berarti dikali 5. Yang atasnya juga dikali 5. Iya benar, 50 miligram. 0,05%.
gitu. Jadi kita harus perhatiin dia pembuatannya itu di dalam berapa mili. Kalau misalnya pembuatannya dalam 100 mili, ya udah itu berarti udah dalam bentuk persen. Kita nggak perlu lagi konversiin kayak gini gitu. Kalau ini kan dia disuruh buatnya dalam 10 mili. Jadi patokannya adalah dilihat dia itu dibuatnya itu berapa mili. Gitu. Karena dia 10 dikali 10, atasnya dikali 10. Jadi ini 100. Ada yang bertanya lagi? Kak, aku mau nanya loh, Kak. Iya, boleh, boleh. Itu dikali 10 udah ininya, apa namanya? Udah rumusnya apa gimana? Enggak. Jadi dia kalau persentase itu adalah 1 gram di dalam 100 mili. Jadi kalau kita mau bikin misalnya ya NaOH 40%. Ingat nggak? NaOH 40%. Berarti kan 40 gram di dalam 100 mili larutan kan. Nah, di sini ini persen itu berarti dia berapa banyaknya gram di dalam 100 mili gitu. Kalau misalnya dia masih 10 miligram, kita mau tahu nih berapa persennya dia. Kalau 10 miligram dalam 10 mili, berapa persennya? Berapa kalau bawahnya itu jadi 100? Berarti atasnya jadi 100 miligram. Tapi nggak boleh dalam bentuk miligram ya. Dia harus dalam bentuk gram. Jadi 0,1%. Jadi bukan rumus. Bukan juga dia tetap 10 kali 10 enggak. Tapi di bawahnya itu harus dijadiin 100 mili. Maka dari itu persen. Ya, kebetulan angkanya sama-sama 10. Harusnya misalnya angkanya dirubah, jadi mungkin kita lebih jelas. Ada lagi? Terus sama aku mau nanya, kata kakak kan obatnya bisa 2. Iya, obatnya bisa 2. Berarti ini ada metadon HCl 10 miligram, terus di Iya, bawahnya ephedrine 20 miligram. Itu kayak gitu bisa berarti, iya. Kak? Nanti soalnya nggak mungkin satu kata dosenku. Obatnya tuh minimal 2 gitu, atau bisa lebih. Dan kalau misalnya ephedrine juga dia, misalnya ini 20 miligram belum diketahui persennya, ini harus dihitung juga sama caranya dengan yang tadi. Berapa kadar ephedrine di dalam larutan tersebut. Harus dicari persentase B per T. Misalnya Mm-mm. apa ephedrine-nya 0,2, berarti 0,1 tambah 0,2 dikali 0,101. Gimana? Oh, ininya B-nya ya? B-nya ya? B-nya. Iya. Jadi 0,52 adalah rumus, Nan. 0,52 itu nggak bisa diubah-ubah. Jadi di sini misalnya B-nya si metadon tadi kan 0,101 dikali 0,1% ya kan? Ditambah, Nan, Iya. ditambah, jangan lupa. Ditambah B-nya si ephedrine, C-nya ephedrine, baru dibagi semuanya sama PTB-nya itu 0,576 NaCl. Gampang lah, insya Allah. Yang penting harus perhatiin, menghitung persentasenya sama, harus diperhatiin. Nih, di sini harus dibagi lagi. Kan dia dalam bentuk 100 cc. Harus dibagi lagi. Dia mau buatnya berapa cc. Cc itu dari sini ya, 10 mili ini. Kalau dia 20 mili, berarti kita harus hitung dalam 20 milinya atau 20 cc. Berarti kan kalau dijadiin 10 mili kan dibagi 10 ya kan? Kalau 20 mili dibagi 5. Gitu. Kita harus menghitung cara tahu limanya dari mana, Kak? Ya udah 20 enggak 100 ya. 100 per 20 dikali 0,8. Pokoknya ya dikali 5. Kok dikali 5 sih? Dibagi 5 dong. Dibagi 5 nanti. Kalau misalnya dia mau buatnya itu dalam bentuk 20 mili. Berarti 20 per 100 kali 0,8. Kalau ini kan kebetulan
dia 10 kan per 100. Oke, ini sih. Bentar, sebentar. 100. Dan kita mau bikin 10 dibagi 100 dikali 0,88. Iya benar, 0,088. Jadi yang jatnya yang mau kita bikin dibagi 100 dikali. Ini yang benar. Oke, PTB gimana? Bisa ya, insya Allah ya. Karena ini bakalan ada sih. Jadi kalau nggak bisa, mendingan ngomong aja. Selanjutnya, kita ke ekivalen. Kayaknya ekivalen lebih gampang ya. Karena dia nggak ada persen-persen, cuman masukin angkanya aja. Jadi kalau cara ekivalen itu, dia cuman masukin ke dalam rumus. Rumusnya itu oh ya, yang zatnya lebih dari satu ya. Jangan satu. Kalau yang satu itu dia. Nah, yang ini enggak. Yang ini yang agak rumit-rumit ini enggak. Kata dosen aku enggak dikeluarin. Ini yang ini. Yang dikeluarin contohnya ya. Contohnya ini untuk yang obat tetes hidung misalnya ya. Misalnya antrazolin sama ephedrine. Berarti kan zatnya itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti rumusnya pakai B sama dengan B-nya itu berarti kan berat banyaknya NaCl yang harus ditambahkan. Nih, jadi rumus ekivalensi itu rumusnya ini. Sorry. Ya rumusnya jadi ini. B sama dengan 0,9 per 100 dikali volume. Volume itu volume yang bakalan dibuat. Kalau misalnya di sini dibuatnya kan buatlah cairan tetes hidung 20 mili. Berarti kita dikali volumenya itu 20 mili. Jadi harus teliti lihat volumenya itu berapa mili dia mau dibuat. Terus weight-nya itu adalah berat. Nah, kalau di cara ekivalensi kita nggak perlu cari persen-persen. Kita langsung aja dia beratnya berapa. Nah, kebalikan juga. Misalnya dia dikasih tahunya itu persen. Kita harus ngitung dalam bentuk gramnya itu berapa. Gitu ya. Kalau nggak dikasih tahu apa-apa, berarti kan dia dalam bentuk gram. Kayak antazolin HCl 0,1 berarti dia 0,1 gram. Ephedrine sulfat, kalau dia nggak dikasih tahu apa-apa, berarti dia 0,1 gram. Langsung masukin aja. W1 dikali S1 ditambah W2 kali E2. 0,1 dikali ekivalensinya itu dia 0,23 ditambah 0,15 dikali 0,23. Kebetulan ini sama ya. Ya, ekivalensi itu biasanya dikasih tahu, jadi kita nggak perlu nyari lagi. Udah sih, tinggal masukin rumus saja. Pertama kali hitung yang di dalam kurung, setelah itu baru dikurangin. Jadi hitung yang di dalam kurung kanan dulu, supaya hasilnya sama. Hitung dulu yang dalam kurung. Ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Aman ya, gampang lah insya Allah kalau ini. Yang ekivalensi lebih gampang. Oke, sekarang selanjutnya kisi-kisi yang ini ya, tipe 2. Nah, ini dari siapa ya kemarin ya? Itu ada soalnya di mana ya? Sebentar aku jawabannya dulu.
Nah, ini kisi-kisi yang rek 1 nih ceritanya. Ini aku dapet. Yang pertama itu soalnya tapi kan dia ada cara ekivalensi dan cara PTB. Berarti kan satu soal itu 2 jawaban. Terus yang kedua tentang klasifikasi ruang industri farmasi sama ruang bersih. Industri farmasi berarti ada yang gray, white, sama yang black gitu kan. Kalau ruang bersih yang CPOB berarti ada 4 ABCD. Terus cara cuci tangan menurut WHO, yang tadi yang dijawab biosafety kabinet, pakaian kerja, terus juga reformulasi dan langkah-langkahnya. Nah, yang ini tadi yang Bungo tanya yang di chat box itu tentang jelaskan zat tambahan pada sediaan parenteral. Jadi eksipien pada sediaan parenteral. Eksipiennya itu ada yang solvent, kosolvent, endapan, gitu kan, ada itu. Terus formulasi dan evaluasi sediaan tetes mata. Tetes mata kan berarti dia harus kejernihan, kebocoran, partikulat, endotoksin. Nah, itu. Terus sediaan hidung. Kalau sediaan hidung tuh lebih sedikit kayaknya. Jadi ini udah aku rangkumin jawabannya. Yang aku tulisnya itu yang pertama soalnya dulu ya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Jadi Udah. yang pertama itu adalah soal. Soalnya itu dia mencari ekivalensi dan juga cara PTB. Jadi dia itu nggak dikasih tahu persennya, maka dari itu kita harus menghitung sendiri persennya untuk cara PTB. Kalau ekivalensi mah insya Allah sih aman, tinggal masukin aja angka-angkanya. Terus kalau yang PTB ini yang harus diperhatiin nih. Cuman nih aku belum selesai nih PTB ini. Jadi PTB ini masih dalam bentuk dia 100 mili. Harusnya dia itu disuruhnya dalam bentuk 25 mili. Nah, ini masih dalam bentuk 100 mili. Berarti kalau dia itu dalam bentuk 25 mili, berarti 25 per 100 dikali 0,673. Jadi dihitung aja lagi. Terus selanjutnya nomor 2 itu klasifikasi ruang industri. Ada ini yang terbaru ya. Yang terbaru ada unclassified area. Ini biasanya ruang teknik, engineering nih di sini. Ya, pokoknya ini udah ada di PPT yang pagi. Terus ruang bersih A, B, C, D. Terus cara cuci tangan menurut WHO, itu juga WHO ya. Terus apa lagi? Udah kayaknya. Oh, udah. Jadi kalau nggak salah ada lagi pakaian gitu. Nggak ke save berarti. Berarti mungkin di file yang satunya tuh gimana ini aku masukin dulu di chat box.
Ini yang aku kirimin filenya itu yang steril pagi sama satu lagi yang tadi. Bentar. Itu nggak bisa karena filenya lagi terbuka. Tutup dulu. Nah, jadi steril itu kan memang materinya lumayan banyak. Terus juga dosennya banyak juga. Jadi ya kemungkinan kita bakalan dapet yang nggak sama persis dengan kisi-kisi. Misalnya eh, bisa jadi dicampur, diacak, disekrek. Kan? Soalnya itu dicampur, diacak, ya kita persiapin aja yang misalnya nggak dapet soal yang dari dosennya, berarti harus belajar dengan soal yang dari kelas lain. Ada yang mau ditambahin lagi? Wafa, ada yang mau ditambahin? Udah malam juga ya, mudah-mudahan yang kita usahain malam ini nggak sia-sia. Cukup, Kak. Ya, udah malam, mudah-mudahan yang besok pagi bisa maksimal, nggak ada kesulitan. Ya, kita tutup. Masih ada yang masuk di sini. Yang baru masuk, mungkin minta sama temennya aja kali ya. Ini file-filenya. Ini ada 2 file yang kalau misalnya nggak yakin sama jawaban kita bisa dipilih jawaban yang lebih baik gitu kan. Misalnya kok kayaknya aku ragu ya udah. Kak, Kenapa sih? Baru masuk yang ya? pertama nggak bisa di-download, masa? Hah? Seriusan? Iya. Coba aku kirim ulang ya. Penyebabnya apa tuh, Pi? Kejedot nih. Ini udah aku kirim ulang. Bisa nggak Vi di-download? Di aku bisa sih, Kak. Eh, jawaban latihan. Aku ngirim apa ini? Nah, sekarang udah. Jadi nggak ada sinyalnya kayaknya. Udah ya, berarti aman Terima ya, Vi? kasih. Iya. Yang aku kirim yang Aman-aman. kedua, yang mana ya itu ya? Jawaban latihan. Yang kakak nggak sih? Yang Adit tadi jelasin. Iya, itu ada 3 yang aku kirim. Cuman yang ketiga ini kayaknya apa ya? Salah. Nah, Bener ini sih. bukan yang dijelasin tadi terakhir. Eh, cuman nama filenya kok beda ya? Tapi benar sih. Jawaban kisi-kisi. Ya, itu dapat yang mana nih? Bentar. Oh, yang lebih lengkap yang pertama, Vi. Yang udah Ampun, sampai kasihan nomor banget. udah nyampe nomor 6 apa 5 sih? Oh, nomor 8, udah nyampe nomor 8. Ini aku Oh, ini nggak ada. baru Pantesan ini nomor bisa 4 ya. di-download. Ini bisa di-delete. Ini aku delete. Jadi yang betul itu file yang pertama ya, jawaban kisi-kisi steril pagi itu udah nyampe 8. Itu bisa buat baca-baca, kalaupun nggak sempet waktunya mepet, dari situ aja misalnya sampai yang kisi-kisi yang kita bahas. Ya udah aku tutup ya, terima kasih semuanya. Ini Zoom-nya juga udah mau mati. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.